wabarakatuh. Saya Nasyifa Garis Azahra dengan NIM 2514142011066 dengan Fakultas Kesehatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan B. Tugas UTS, mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Rektor Afridian Wira Ahdi Ahmad. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dengan tema Sejarah Pendirian Yarsi Sumbar. Yarsi Sumbar didirikan oleh Praksa Bapak Muhammad Natsir yang tertuang pada Akta Hostatoris Hasan Kalbi nomor 20 tanggal 31 Januari 1969. Kemudian, yayasan mempunyai tujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa memandang agama, kedudukan, warna kulit, dan juga asal-usul. Dengan mencapai tujuan, Yarsi menyelenggarakan upaya kesehatan yang berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, gunanya untuk melestarikan tujuan tersebut, terutama untuk menyelenggarakan upaya-upaya layanan kesehatan. Kemudian Yarsi mendirikan 6 rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Sumbar. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Bukit Tinggi, yaitu didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969 yang merupakan status balai kesehatan yang berlokasi pada bangunan yang telah dikontrakkan yaitu di Jalan Dr. Fai dan juga Jalan New Sudarso Bukit Tinggi. Selanjutnya, Rumah Sakit Ibnu Sina Islam Bukit Tinggi tersebut menempati bangunan sendiri di Jalan Batang Agam, Bukit Tinggi. Yang kedua, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Padang Panjang, yaitu didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Dahulu, rumah sakit ini berstatus sebagai balai kesehatan yang operasional, dilaksanakan sebagai rumah wakaf, dan resmi sebagai rumah sakit tipe D terakreditasi untuk 5 pelayanan dasar pada tahun 2015. Yang ketiga, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Padang, yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1970. Kelima, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4, yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam, Rumah Sakit Ibnu Sina Panti, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Selanjutnya, untuk lebih menunjang pelaksanaan misinya, yayasan ini juga mendirikan beberapa unit usaha lainnya. Yang pertama adalah Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi, yang didirikan pada tahun 1983, kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan pada tanggal 3 Januari 2000. Selanjutnya, sekarang telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES. Yarsi Sumbar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008, memiliki 3 program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Yang kedua yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014, Universitas Muhammad Natsir tersebut resmi berdiri dengan menyelenggarakan 10 program studi. 3. Swalayan Masjitah di Bukit Tinggi, yang didirikan pada tanggal 16 Juli 1986. 4. Yaitu PT Radio Yarsi Citra Mandiri yang terletak di Simpang Ampek, yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2012. Dalam dakwah bilhal di lingkungan Yarsi. Yarsi didirikan pada tahun 1969 di Bukit Tinggi dengan motivasi utama yaitu untuk berdakwah. Sebelum itu telah ada rumah sakit Kristen seperti Rumah Sakit Yosudarso di Padang dan Rumah Sakit Immanuel di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota para cendekiawan, sehingga muncul pertanyaan mengapa umat Islam itu tidak bergerak. Dakwah tidak cukup hanya dilakukan di mimbar, tetapi harus melakukan tindakan nyata atau dakwah bilhal. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Yarsi berdiri pada tanggal 31 Januari 1969 dengan dukungan pemerintah dan organisasi. Pembiayaan dibantu ibu-ibu muslimah yang kemudian menjadi badan penyatu Yarsi. Balai pengobatan awalnya menjadi tempat bersalin dan berkembang menjadi Rumah Sakit Ibnu Sina. Setelah Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, menyusul pula Rumah Sakit Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Panti, Simpang 4.
Dan tahun 2015 Yarsi mendirikan universitas. Materi yang ketiga adalah Yarsi Sumbar dan konsep pelayanan kesehatan Islami dalam era globalisasi. Yang pertama adalah pengantar Yarsi Sumbar. Skema struktur organisasi di mana yang paling tinggi itu adalah Yarsi Sumbar. Dan ada beberapa unit usaha yang berada di bawah naungan Yarsi Sumbar, seperti Universitas Muhammad Natsir, PT Mesitah, Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Panti, dan juga Simpang 4. Yang kedua, dasar hukum pelayanan di rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Dasar Penyelenggaraan Rumah Sakit, PP Nomor 47 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan, Permenkes yang terkait yaitu Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 34 Tahun 2020 serta Undang-Undang pendukung yaitu Undang-Undang Nomor 25 dan 36 Tahun 2009. Ini adalah visi Yarsi Sumbar. Harapan kedepannya yaitu Yarsi Sumbar ini unggul dan kompetitif di era globalisasi. Keunggulannya adalah regional dan global dan fondasi nilai-nilai Islami.